Fakultas Hukum ini memiliki 4 prodi yang kesemuanya terakreditasi unggul. Bahkan 2 prodi itu terakreditasi internasional FIBA-A, yaitu prodi S1 Fakultas Hukum, kemudian prodi S3, S2 ya, Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum ini mengembangkan hukum progresif. Ya, jadi hukum progresif ini saya kira menjadi bekal bagi mahasiswa yang sangat berguna sekali. Manakala hukum itu sudah tidak sesuai atau sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mahasiswa Fakultas Hukum ini harus peka terhadap itu semua, dan melalui risetnya dan tulisan-tulisannya bagaimana membuat satu solusi-solusi supaya hukum ini bisa berguna bagi manusia. Jadi keunggulan atau prestasi dari Fakultas Hukum Undip ini, kalau kita lihat dari sisi akademik, Fakultas Hukum ini memiliki 4 prodi yang kesemuanya terakreditasi unggul. Bahkan 2 prodi itu terakreditasi internasional FIBA-A, yaitu prodi S1 Fakultas Hukum, kemudian prodi S3, S2 ya, Magister Ilmu Hukum. Kemudian di sisi yang lain tentu ini ditunjang oleh dosen-dosen yang punya kualifikasi sangat bagus. Kita punya 14 guru besar dan juga doktor itu hampir separuh. Yang lain ini sedang juga menempuh program S3. Kemudian juga ditunjang oleh Tendik yang juga punya kompetensi yang bagus. Kemudian ditunjang oleh non-akademik sarana-prasarana yang sangat memadai. Ini kita di ruang-ruang kelas, mungkin nanti satu saat bisa dilihat, fasilitasnya sangat luar biasa. Kemudian juga perpustakaan, ini juga kita langganan beberapa jurnal dan kita sediakan fasilitas e-book dan juga buku-buku yang bisa dibaca secara offline. Kemudian mahasiswanya ini juga sangat luar biasa prestasinya di bidang akademik. Mereka banyak kompetisi-kompetisi, terutama Mudkot Peradilan Semu. Ini menjadi keunggulan dari Fakultas Hukum Undip yang selalu menang. Kemudian ikon yang sangat ini punya karakter yang berbeda, bahwa Fakultas Hukum ini mengembangkan hukum progresif. Ya, jadi hukum progresif ini saya kira menjadi bekal bagi mahasiswa yang sangat berguna sekali. Manakala hukum itu sudah tidak sesuai atau sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mahasiswa Fakultas Hukum ini harus peka terhadap itu semua, dan melalui risetnya dan tulisan-tulisannya bagaimana membuat satu solusi-solusi supaya hukum ini bisa berguna bagi manusia. Itu yang menjadi ikon dari Fakultas Hukum, menjadi kampus progresif. Jadi dengan adanya 7 konsentrasi di Fakultas Hukum Undip ini, ada hukum pidana, hukum perdata, kemudian hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum acara, dan dasar-dasar ilmu hukum dan humas. Ini sangat penting sekali bagi atau hubungannya dengan peminatan yang ada di profil Fakultas Hukum Undip. Jadi profil lulusan kita itu kan terkenal dengan istilah 7 star ya. Ada sebagai law policy maker, jadi pengambil kebijakan. Ini kalau di hukum tata negara itu ada mata kuliah misalkan perancangan hukum. Nah, ini sangat penting sekali untuk membekali kalau mereka mau jadi seperti pembentuk peraturan, misalkan nanti menjadi anggota legislatif kan membentuk undang-undang ya,
itu sangat penting sekali dan didukung sekali oleh mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi hukum tata negara. Kemudian kalau kepengen jadi hakim ya, itu di hukum pidana jelas sekali materi-materi terkait dengan bagaimana hukum pidana di Indonesia dan juga hukum acaranya. Hukum acara pidana ini sangat penting untuk membekali mereka untuk menjadi hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga profil selanjutnya kan ada law problem solver. Jadi dia harus mampu untuk menyelesaikan problem-problem ini juga hampir di semua mata kuliah itu memberikan mata kuliah yang berhubungan dengan problem solver. Karena juga sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan mata kuliah, tetapi juga cara pembelajaran. Ya, jadi kita menggunakan case study. Jadi kasus-kasus itu dibedah bersama antara mahasiswa dan dosen. Nah, ini membuat mereka itu semakin mahir peka terhadap masalah-masalah hukum yang sekarang ada. Nah, tentu di dalam perkuliahan juga kita sering mengadakan seminar kecil. Ini juga untuk membentuk karakter mereka untuk menjadi seorang leader, ya, seorang yang punya jiwa profesional. Artinya dia bagaimana berbicara dengan runtut, berbicara dengan sistematis. Ini kan juga untuk menunjang profesional mereka. Kemudian leader menjadi seorang pemimpin, misalkan menjadi seorang moderator, ini kan memimpin. Dan ini kan paling tidak hal-hal kecil yang membekali mereka untuk mewujudkan profil lulusan Fakultas Hukum yang sudah kita cita-citakan tadi. Ya, jadi peran kampus itu memang sangat besar sekali ya untuk membentuk, mengarahkan profil lulusan mahasiswa lulusan Fakultas Hukum Undip ini. Baik itu melalui perkuliahannya, teknik di dalam perkuliahannya, karena kita menggunakan study case, kemudian juga kita praktek, misalkan kita membuat seminar kecil gitu, kita juga langsung memberikan komentar, misalkan harus bersikap seperti apa, seorang moderator, seorang pimpinan sidang itu harus bersikap bijak ya, artinya tidak menjelekkan yang tidak setuju. Nah, ini yang kita ajarkan dan kita langsung berkomentar, kemudian harus sopan, tata bahasanya juga harus sistematis, ini kita langsung. Kemudian dari kurikulum kita sangat mendukung sekali profil lulusan Fakultas Hukum Undip ya. Nah, untuk menentukan profil dan kurikulum ini pasti diawali dengan kita mengundang stakeholder yang ada, terutama user, pengguna lulusan kita. Maunya seperti apa sih lulusan kita? Nah, itu yang nanti kita breakdown menjadi profil, kemudian juga mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Kemudian ada support lagi dari pihak fakultas, yaitu kita memberikan bekal sebelum mereka lulus. Ya, misalkan kita kursuskan mediator. Ya, ini tentu yang kita sasar adalah bagaimana dia problem solver ya, menyelesaikan masalah, leader ada di situ, komunikasi ada di situ ya. Kemudian juga kita kursuskan ada praktek peradilan. Kemudian kita akan memberikan reward bagi mereka yang berprestasi, kursus bahasa Inggris dan macam-macam kita bekali. Jadi dia itu lulus, harapan kami tidak hanya punya kualitas di keilmuannya, tetapi juga skillnya ada, dan yang utama adalah integritas moral. Maka kita sisipkan di dalam perkuliahan itu. Sesuai dengan karakter dari Fakultas Hukum Undip ini ya, menjadi kampus progresif, tentu ini harus terimplementasi terutama di dalam pengembangan keilmuan, terutama kepada mahasiswa dan dosen. Nah, kepada mahasiswa ini juga kita harapkan mampu melakukan law reform. Nah, untuk melakukan law reform mesti ini harus berbasis riset. Ya, bahkan kita juga mengadakan kegiatan pembiayaan riset untuk mahasiswa, riset untuk dosen. Ini wajib. Ini tidak hanya intern dosen sendiri, tapi juga harus melakukan joint riset dengan para dosen-dosen di luar negeri. Tidak hanya itu saja, juga dengan institusi-institusi baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Contohnya
dulu kita pernah mendapatkan penelitian dengan UNHCR ya terkait mengenai stateless. Nah ini saya kira ini sangat berguna sekali dan ini mewujudkan Undip ini universitas yang punya riset kelas riset dunia ya. Dan ini kita dukung sekali dengan pembiayaan anggaran yang ada di Fakultas Hukum Undip. Harapannya World Class University melalui riset ini bisa terwujud tidak hanya di universitas, tetapi di fakultas ini juga bisa mendukung untuk program itu semuanya. Manfaatnya sangat luar biasa sekali ya bagi saya pribadi maupun Fakultas Hukum Undip yang nanti juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen dan bahkan tendik ya. Karena juga tendik sekarang harus berwawasan luas ya. Jadi dengan hukum online ini menjadi sarana bagi kita semua untuk bisa mengakses ya sumber-sumber referensi ya, entah itu peraturan ya, entah itu jurnal, kemudian keputusan ya, analisis-analisis hukum ya, kemudian bahan-bahan lain yang sangat banyak sekali dan ini sangat mendukung bagi penulisan artikel-artikel, buku-buku ya maupun tugas-tugas mahasiswa ya, penulisan tugas akhir ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan sangat mudah sekali dan kita terima kasih sekali ini hukum online. Pokoknya hukum online top of the top untuk bahan referensi kita.